Bagi toko-toko yang baru dan modalnya itu masih minim, saya sarankan nih, jangan menambah jumlah stok ataupun merek barang lainnya dari yang biasanya kalian sediakan di toko kalian sebelum kalian itu tahu berapa penambahan modal yang ada di dalam toko kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan saya di channel Belajar Bisnis Retail. Di video kali ini saya akan memberikan tips tentang pengelolaan keuangan toko kelontong. Jadi pengelolaan keuangan itu adalah salah satu yang terpenting di sebuah toko kelontong, karena menurut saya pengelolaan keuangan ini menyangkut kelancaran toko kelontong kita. Kita itu harus bisa mengelola keuangan itu sebaik mungkin. Berikut tips pengelolaan keuangan toko kelontong, silahkan simak videonya. Tips pertama, modal toko itu jangan digunakan untuk kepentingan pribadi. Nah, hindari mencampurkan keuangan toko dengan keuangan pribadi kalian ya. Jadi jangan sampai nih modal toko digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Itu akan menghambat, bahkan bisa membuat toko kita menjadi bangkrut. Biasanya ini terjadi karena tidak adanya pencatatan keuangan yang mengakibatkan uang modal tidak sengaja diambil untuk memenuhi kebutuhan pribadi kita. Jadi di sini itu sangat penting ya pengelolaan keuangan secara sederhana. Kita harus punya catatan sederhana berapa profit yang bisa kita ambil dari penghasilan kita di toko kelontong kita. Nah, kemudian tips yang kedua, modal itu dicatat dan dihitung secara berkala. Modal itu dicatat dan dihitung secara berkala tersebut tujuannya itu untuk melihat sejauh mana dan berapa lama modal kita itu bertambah dan berkembang. Misalkan kalian mencatat keseluruhan modal barang dagangan di dalam toko pada awal kalian buka toko sebesar 50 juta. Kemudian setelah 3 bulan berjalan kalian lihat total barang dagangan yang ada di toko kalian. Ternyata setelah ditotalkan semua, setelah di stok opnam itu keseluruhan barang dagangannya kalau dikuruskan dengan uang itu totalnya itu 65 juta. Berarti kalian bisa melihat ya bahwa ada kenaikan jumlah persediaan atau barang dagangan yang artinya modal kalian itu bertambah banyak. Jadi di sini ada keuntungan yang masuk ke modal lagi. Ini baik sekali untuk toko kita. Nah, kalau ternyata kalian lihat catatan tadi tapi jumlah persediaannya itu malah menyusut atau lebih sedikit dari modal awal, itu berarti toko kalian tidak berjalan dengan baik. Nah, tentunya tanpa adanya pencatatan modal tersebut, informasi tersebut tidak akan bisa kita dapatkan dan kita tidak tahu nih toko kita itu sebenarnya berjalan atau tidak. Kemudian tips yang ketiga, aset dicatat dan dihitung secara berkala. Tentunya kita sebagai pemilik toko kita itu punya aset di dalam toko ya. Pencatatan ini itu seperti pencatatan yang modal tadi ya. Aset itu juga harus kalian catat dari awal kalian buka toko sampai kapanpun selama toko kalian itu masih berjalan. Aset toko itu apa saja sih ya? Kalau misalkan toko itu milik sendiri, berarti kita punya tanah, kita punya bangunan. Kalau misalkan toko kita itu sewa, kalau kita sewa tentunya kita punya aset yang ada di dalam toko tersebut ya, seperti rak besi, komputer, meja kasir, dan lain sebagainya. Kalian itu harus memiliki catatan aset tersebut, baik saat ada penambahan aset ataupun ada pembelian aset. Pada saat ada penambahan aset itu misalkan kita beli rak, itu kan nambah aset. Kemudian saat ada pengurangan aset, saat ada rak kita itu rusak atau komputer kita rusak, ada pengurangan jumlah aset di dalam toko kita. Nah, itu pengurangan aset. Semua itu harus kita kelola dan kita catat dengan baik. Bagaimana cara membuat pencatatan aset kita akan bahas dalam segmen tersendiri. Maka dari itu yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video saya tentang manajemen aset atau tentang pencatatan aset tersebut. Kemudian yang selanjutnya tips yang ketiga, buatlah pembukuan toko kelontong secara sederhana. Nah, pembukuan itu sangat penting, walaupun itu hanya catatan sederhana meliputi catatan pendapatan, catatan pengeluaran, arus kas, dan catatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan toko. Nah, bagaimana sih cara pencatatan keuangan? Silahkan kalian simak video saya tentang pembukaan toko kelontong yang simple dan praktis, link ada di pojok kanan atas, atau video saya yang satunya lagi tentang cara membuat laporan keuangan menggunakan Excel. Link kedua ini juga ada di kolom deskripsi, silahkan dicek. Di situ ada cara pembukaan toko kelontong secara sederhana, baik menggunakan buku secara manual ataupun menggunakan Excel. Silahkan Anda lihat di kolom deskripsi. Tips yang keempat, selalu perhatikan perputaran uang di toko kalian.
Jadi bagi toko-toko yang baru dan modalnya itu masih minim, saya sarankan nih jangan menambah jumlah stok ataupun merek barang lainnya dari yang biasanya kalian sediakan di toko kalian sebelum kalian itu tahu berapa penambahan modal yang ada di dalam toko kalian. Karena perputaran uang itu kan hal yang terpenting ya dalam kegiatan usaha toko kelontong. Kalian harus pintar-pintar membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhan toko kalian. Jangan sampai nih modal kalian habis terpakai untuk membeli barang lain ataupun menambah jumlah stok dari yang seharusnya disediakan. Padahal belum ada tambahan modal lagi. Nah, nanti kalian bisa jadi bingung nih di saat ada beberapa barang yang biasanya stoknya itu komplit, ternyata kita kehabisan stok dan tidak bisa membeli barang tersebut lagi. Karena uangnya kan sudah terpakai untuk membeli barang lainnya tadi. Jadi hati-hati di situ. Misalkan kita tuh punya barang yang laris ya, itu yang kita stok terus, jangan sampai kita membeli barang macam lainnya, kemudian sampai stok barang yang laris itu tadi habis dan kita saat barangnya habis kita tidak bisa membelinya karena uang modal kita untuk membeli barang lainnya, itu jangan sampai terjadi. Nah, yang seperti ini itu biasanya terjadi kepada pemilik toko yang baru buka toko karena modalnya masih minim, itu biasanya yang terjadi ya seperti ini. Kalau kita bisa beli barang A, kemudian 1 minggu selanjutnya barang A habis, ternyata kita tidak bisa membeli stoknya karena sudah untuk memenuhi atau membeli barang lainnya. Nah, itu harus kita perhatikan. Itu tadi tips mengelola keuangan toko kelontong yang mungkin bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila kalian suka ya dengan video saya, silahkan klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Terima kasih, salam sukses luar biasa bagi kalian semua pembisnis toko kelontong dimanapun berada. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.